Pernahkah kamu merasa dihianati oleh seseorang yang kamu percaya? Atau mungkin kamu sering berurusan dengan teman yang selalu mengkritik tanpa henti? Di balik setiap senyuman dan jabat tangan, ada dinamika tersembunyi yang seringkali tak terlihat. Hari ini, kita akan menggali lebih dalam ke dalam dinamika kepercayaan dan penipuan dalam hubungan manusia melalui lensa Stoikisme. Dalam dunia di mana setiap senyuman menyembunyikan ribuan pikiran dan setiap jabat tangan mengandung lebih dari sekadar salam, ukuran sejati dari seseorang seringkali tetap tak terlihat. Hari ini, kita akan menelusuri dinamika halus dari kepercayaan dan penipuan, menavigasi melalui kompleksitas hubungan manusia dengan lensa Stoik. Para Stoik mengajarkan bahwa meskipun kita mungkin tidak dapat mengendalikan tindakan orang lain, reaksi dan pemahaman kita dapat membentuk jalinan sosial kita. Jika kamu menghargai apa yang kami lakukan di sini, satu permintaan sederhana dari kami, tolong tekan tombol subscribe. Jangan lupa juga untuk like dan komen di bawah. Pastikan kamu menonton setiap bagian video ini untuk benar-benar memahami wawasan dan cerita penting yang akan kami bagikan. Mari kita mulai. Teman manipulatif, ini adalah seseorang yang pada pandangan pertama tampak memahami kamu lebih baik daripada siapapun. Mereka mengangguk di saat yang tepat dan senyuman empatik mereka tampak dibuat khusus untukmu. Tetapi seiring berjalannya waktu, pola yang mengganggu mulai muncul. Kamu mulai menyadari bahwa pemahaman mereka tidak didorong oleh kepedulian yang tulus, melainkan oleh strategi untuk memanfaatkan kerentananmu demi keuntungan pribadi mereka. Mereka seperti pemain catur dalam interaksi sosial, setiap langkah dihitung bukan untuk membantumu, tetapi untuk meningkatkan posisi mereka sendiri. Dalam momen berbagi dan kerentananmu, mereka tidak hanya mendengarkan, mereka mengumpulkan informasi. Data ini bukan disimpan untuk mendukungmu, melainkan seringkali digunakan sebagai senjata, mendorongmu menuju keputusan dan tindakan yang melayani kepentingan mereka, bukan milikmu. Kepedulian mereka hanyalah kedok, dan di balik topeng ini bukanlah sekutu yang kamu kira, melainkan seorang ahli strategi yang melihat hubungan sebagai alat yang bisa digunakan, bukan ikatan yang harus dihargai. Stoikisme mengajarkan kita untuk mencari kejelasan di atas kenyamanan, kebenaran di atas ilusi yang menyenangkan. Marcus Aurelius menyarankan kita untuk waspada terhadap sifat mudah terkesannya pikiran kita sendiri dan niat orang-orang di sekitar kita. Dia mungkin akan menyarankan kita untuk mengamati tidak hanya apa yang teman katakan, tetapi apa yang mereka lakukan, tindakan mereka, bagaimana mereka membahas teman lain ketika mereka tidak ada, bagaimana mereka menangani rahasiamu, dan bagaimana mereka menghormati batasanmu adalah indikator sejati dari karakter mereka. Jadi, bagaimana cara menghadapi teman manipulatif? Mulailah dengan menetapkan batasan yang tegas dan jelas. Berbagilah dengan selektif, memahami bahwa tidak setiap pikiran internal perlu divalidasi secara eksternal, terutama dari seseorang yang motivasinya dipertanyakan. Perlahan-lahan jauhkan dirimu dari pengaruh mereka dan investasikan lebih banyak dalam hubungan yang membawa positivitas dan pertumbuhan. Teman sejati meningkatkan hidupmu dan menginspirasimu untuk berkembang, bukan menguranginya melalui manipulasi dan penipuan. Jika kamu setuju dengan pandangan ini, pastikan untuk like video ini dan tinggalkan komentarmu di bawah. Jangan lupa untuk subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Pengkritik konstan. Orang ini tampaknya menjadikan misi hidupnya untuk menemukan kesalahan dalam segala hal di sekitarnya. Setiap proyek yang kamu kerjakan, setiap ide yang kamu ajukan, setiap aspek dari kepribadianmu mungkin tidak pernah cukup baik bagi mereka. Umpan balik mereka, yang seringkali kurang kehangatan dari kritik yang membangun, terasa lebih seperti penilaian tanpa henti, merusak kepercayaan diri dan harga dirimu dengan setiap komentar.
Pengkritik konstan sering beroperasi dengan dalih, hanya bersikap jujur, atau membantumu memperbaiki diri. Tetapi ada garis tipis antara kritik yang membantu dan mengurangi semangat. Kritik mereka yang tanpa henti dapat menciptakan lingkungan yang beracun di mana alih-alih berkembang, kamu menemukan dirimu menjaga setiap tindakan dan kata karena takut dikritik. Ini membunuh kreativitas dan inisiatif, membuatmu meragukan kemampuan dan nilai dirimu. Marcus Aurelius pernah berkata, "Tolaklah perasaan terluka, maka luka itu sendiri akan hilang." Pengingat stoik yang kuat ini mengajarkan kita untuk tidak menginternalisasi kata-kata kasar atau persepsi negatif dari orang lain. Stoikisme mengajak kita untuk mempertimbangkan sumber kritik dan merenungkan apakah ada kebenaran dan nilai di dalamnya. Jika ada sesuatu yang bisa dipelajari, gunakan itu untuk keuntunganmu. Jika tidak, biarkan itu berlalu seperti air mengalir dari punggung bebek. Untuk menghadapi pengkritik konstan, sangat penting untuk menjaga perspektif. Pahami bahwa kritik mereka lebih banyak berbicara tentang pandangan dunia mereka sendiri, ketidakamanan, atau frustrasi pribadi daripada tentang kemampuan atau nilai dirimu. Bangun batasan untuk melindungi ruang mentalmu. Kamu bisa mendengarkan, menilai, dan kemudian memilih apakah akan menerima atau menolak kata-kata mereka. Terlibatlah dengan mereka dari posisi kekuatan, mengakui umpan balik tanpa membiarkannya merusak rasa percaya dirimu. Pastikan untuk berlangganan agar kamu tidak ketinggalan wawasan berharga lainnya. Like dan komen jika kamu menemukan ini bermanfaat. Pada pandangan pertama, orang yang ramah secara superficial tampak seperti individu paling ramah yang bisa kamu temui. Dengan senyum lebar mereka akan bertanya tentang harimu dan membuat semua suara yang tepat seolah mereka peduli. Tetapi, seperti yang mungkin kamu temukan, kehangatan mereka tidak memiliki kedalaman, lebih mirip genangan air dangkal daripada lautan yang menyambut. Mereka adalah kupu-kupu sosial, bergerak anggun dari satu kelompok ke kelompok lain, tidak pernah benar-benar menetap cukup lama untuk membentuk hubungan yang dalam dan bermakna. Dalam dunia orang-orang yang ramah secara superficial, interaksi seringkali berupa serangkaian pertukaran yang menyenangkan yang hanya menggaruk permukaan kesopanan tetapi tidak pernah menyelam ke dalam esensi persahabatan sejati. Mereka mungkin hadir di setiap pesta dan muncul di semua lingkaran sosialmu, tetapi ketika keadaan sulit, kehadiran mereka seringkali sesingkat komitmen mereka. Stoikisme mengajarkan kita pentingnya hubungan yang tulus dan nilai dari lingkaran kecil teman dekat dibandingkan dengan jaringan luas kenalan. Seneca menekankan kualitas persahabatan daripada kuantitas, menganjurkan hubungan di mana saling menghormati dan ketulusan berlaku, membimbing kita untuk mencari teman yang mencerminkan nilai-nilai kita sendiri dan yang memberikan kehadiran yang stabil dan dapat diandalkan dalam hidup kita. Untuk menavigasi dunia orang yang ramah secara superficial, penting untuk mengenali tanda-tandanya sejak awal. Nikmati kebersamaan mereka jika kamu harus, dalam momen-momen ringan yang hanya membutuhkan interaksi kasual. Namun, investasikan energi emosionalmu dengan bijak. Simpan kepercayaan dan detail-detail kerentananmu untuk mereka yang telah membuktikan diri mereka dalam saat-saat suka maupun duka. Membudayakan ketajaman dalam interaksi sosialmu bukan hanya bijaksana, tetapi juga penting untuk melindungi kesejahteraan emosionalmu. Like video ini jika kamu setuju, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang Stoikisme dan hubungan manusia. Pendengar yang tidak perhatian, kamu pasti tahu tipe ini, mereka mengangguk setuju dan mungkin bahkan memberikan, yang samar, tetapi kamu bisa tahu mereka tidak benar-benar bersamamu. Mereka secara fisik hadir, ya, tetapi secara mental mereka sudah pergi ke tempat yang jauh dari percakapan yang sedang berlangsung. Berbicara dengan mereka seperti berbicara dengan dinding yang sesekali mengangguk.
Interaksi ini bisa sangat membuat frustrasi karena mereka kurang memiliki esensi fundamental dari komunikasi, pertukaran dan pemahaman yang tulus. Hubungan, baik pribadi maupun profesional, berkembang pada pemahaman dan keterlibatan aktif yang saling menguntungkan. Ketika seseorang secara konsisten gagal memperhatikan, itu mengirimkan pesan yang jelas bahwa apa yang kamu katakan tidak penting bagi mereka. Perilaku ini tidak hanya menghambat aliran ide tetapi juga mengikis fondasi hubungan. Stokisme mengajarkan kita untuk menghargai keterlibatan penuh dan autentik dalam setiap momen. Epictetus berkata, manusia tidak terganggu oleh hal-hal, tetapi oleh pandangan mereka tentang hal-hal. Ini mengajak kita untuk memeriksa apakah kita terlalu bergantung pada perhatian orang lain untuk validasi atau apakah kita bisa menemukan kekuatan dalam diri kita sendiri untuk menjaga keseimbangan, bahkan ketika kita merasa diabaikan. Untuk menghadapi pendengar yang tidak perhatian, penting untuk pertama-tama mempertimbangkan apakah percakapan itu benar-benar menarik bagi mereka. Jika tidak, mungkin ada cara untuk menghubungkan lebih baik atau mengarahkan pembicaraan ke arah yang lebih saling menguntungkan. Namun, jika kamu mendapati bahwa mereka secara konsisten tidak memperhatikan, mungkin sudah saatnya untuk mengevaluasi kembali seberapa banyak energi yang ingin kamu investasikan dalam interaksi tersebut. Fokuslah pada mereka yang menunjukkan perhatian dan keterlibatan yang nyata, karena mereka adalah orang-orang yang benar-benar menghargai apa yang kamu katakan. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, tekan tombol like dan share pendapatmu di komentar. Jangan lupa subscribe untuk video-video berikutnya yang penuh wawasan. Individu yang tidak punya empati. Ini adalah orang-orang yang tampaknya tidak bisa atau tidak mau menempatkan diri mereka pada posisi orang lain. Mereka mendengarkan ceritamu, tetapi ada kekosongan dalam mata mereka, kurangnya resonansi emosional dengan apa yang kamu alami. Mereka mungkin menawarkan saran praktis, tetapi saran ini seringkali tidak mempertimbangkan emosi dan nuansa situasimu. Empati adalah elemen fundamental dalam hubungan manusia, dan ketidakmampuan untuk mengungkapkannya dapat menciptakan jarak yang tak terjembatani dalam interaksi sosial. Individu yang tidak punya empati seringkali gagal melihat melampaui perspektif mereka sendiri, yang bisa mengarah pada nasihat yang tidak membantu atau bahkan menyakitkan. Dalam hubungan, ini bisa menjadi penghalang besar untuk keintiman dan saling pengertian. Tidak ada yang lebih memuaskan dari merasa dipahami, dan tidak ada yang lebih menyakitkan dari merasa diabaikan secara emosional. Para Stoik, meskipun terkenal dengan penekanan mereka pada logika dan alasan, juga mengenali pentingnya hubungan emosional. Mereka mengajarkan kita untuk mengembangkan simpati yang seimbang, bukan berarti terjebak dalam emosi orang lain, tetapi mengakui dan menghargai pengalaman mereka. Seneca berbicara tentang pentingnya kebaikan dan keterhubungan manusia, bahkan dalam menghadapi kesulitan. Untuk menghadapi individu yang tidak punya empati, pertama-tama, berikan mereka kesempatan untuk memperbaiki diri. Kadang-kadang, kurangnya empati bisa disebabkan oleh ketidaktahuan atau kurangnya pengalaman. Cobalah untuk mendidik mereka tentang bagaimana perasaanmu dan dampak tindakan mereka. Namun, jika mereka terus-menerus tidak mampu menunjukkan empati, pertimbangkan untuk mengurangi interaksi dan menemukan dukungan emosional dari orang lain yang lebih berempati. Fokuskan energimu pada hubungan yang mendukung dan memperkaya kesejahteraan emosionalmu. Like dan komen di bawah untuk berbagi pengalamanmu. Jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan konten inspiratif dari kami.